Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini di tanggal 8 dari bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di Masjid Umar bin Khattab ini di dalam rangka bersama-sama mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembicaraan kita sebagaimana yang dimaklumi membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sampai kepada hadis-hadis terakhir dari bab yang ketujuh, bab yakin dan tawakal. Pada kesempatan hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas dua hadis dari bab yakin dan tawakal. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa huwa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum qala nazartu ila aqdami musyrikina wa nahnu fi gharri wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulillah law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhannuka ya Abu Bakrin bi itsnainillahu salisahuma. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau bersama ayahnya dan ibunya, mereka semua adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, ketika kami berada di suatu gua, aku melihat kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke arah bawah kedua kakinya, niscaya mereka bisa melihat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abu Bakar, bagaimana menurut pendapatmu dengan dua orang, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang ketiganya? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita cermati hadis ini secara lebih terperinci. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr dan seterusnya. Beliau adalah sahabat yang digelari dengan As-Siddiq karena begitu cepatnya beliau membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika kemudian orang-orang musyrikin Quraisy menghasut manusia yang ada di kota Mekah untuk mendustai peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar malahan dengan sebegitu cepatnya dia membenarkan. Makanya dengan sebab dia membenarkan
peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, maka dia digelari dengan As-Siddiq, orang yang jujur dan cepat membenarkan. Tidaklah kemudian kalau kita cermati kitab-kitab disebutkan misalnya As-Siddiq tanpa disebutkan siapa namanya setelahnya, maka lafaz As-Siddiq di sini tertuju dan melekat kepada sahabat yang mulia Abu Bakar. Sehingga nampaknya orang-orang setelah Abu Bakar As-Siddiq tidak mendapatkan gelar ini. Kekhususan Abu Bakar, setidaknya kalau kita cermati di dalam kitab-kitab para ulama, khususnya kitab-kitab sejarah, biografi, maka yang disebut As-Siddiq itu hanya 3 orang. Yang disebut atau digelari dengan As-Siddiq itu hanya 3 orang. As-Siddiq yang pertama adalah Abu Bakar. Yang menggelari Abu Bakar dengan As-Siddiq adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anaknya Abu Bakar, Aisyah binti Abi Bakrin. Dia digelari dengan As-Siddiqah, wanita yang jujur lagi benar. Gelar As-Siddiqah untuk Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah ini adalah anaknya Abu Bakar, ini tidak lain dan tidak bukan diberikan oleh para sahabat dan diikuti oleh orang-orang yang setelahnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membersihkan tuduhan zina yang dialamatkan kepada Aisyah. Aisyah dituduh berzina dengan seorang pemuda yang namanya Safwan ibnu Mu'attal. Dan Aisyah bersumpah dia tidak pernah berzina dengan Safwan, sebagaimana juga Safwan bersumpah dia tidak pernah berzina dengan Aisyah. Tapi orang-orang munafik terus-menerus menyebarkan isu ini, sehingga suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan, patahkan isu orang-orang munafik tersebut dengan menurunkan beberapa ayat yang ada di dalam surat An-Nur terkait dengan pembebasan Aisyah dari tuduhan berzina. Makanya para ulama, semisal Imam Bukhari dalam Tarikhul Kabir, ketika menyebutkan nama Aisyah, beliau mengatakan Aisyah As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Adapun orang ketiga yang mendapatkan gelar As-Siddiq, dan ini yang menisbatkan Allah beberapa orang sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas'ud, sudah barang tentu adalah Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada beberapa orang sahabat yang menggelari Rasul dengan As-Siddiqul Masduq. Sebagaimana kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan tentang dan menyampaikan hadis proses penciptaan manusia, maka beliau memulai dengan hadatsana As-Siddiqul Masduq. Telah menceritakan kepada kami As-Siddiq, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar, dan Al-Masduq yang dibenarkan. Dan ini bukan cuma Abdullah bin Mas'ud yang menggelari Rasul dengan As-Siddiqul Masduq. Maka sepanjang yang saya ketahui, tidak ada di dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama
yang menyebutkan dan menggelari seseorang dengan as-siddiq kecuali 3 orang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya yang tercinta Aisyah, ayahnya Aisyah sekaligus mertuanya Rasul Abu Bakar. Betapa mulianya keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kemudian ketika membawakan tentang siapa Abu Bakar As-Siddiq, Imam Nawawi memerlukan dengan mengatakan wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabiyah. Dia Abu Bakar, bapaknya dan ibunya sahabat. Satu keluarga yang semuanya masuk Islam di Mekah, keluarganya Abu Bakar Siddiq. Ada sebagian yang masuk Islam, sebagian tidak. Ada seseorang yang masuk ke dalam agama Islam di rumah tersebut, yang lain tidak. Tetapi keluarga Abu Bakar Siddiq, dia, ayahnya, ibunya, semuanya masuk ke dalam agama Islam. Ibunya, saking baiknya ibunya ini dan terkenal sebagai wanita yang dermawan, diberi gelar oleh orang-orang Quraisy dengan Ummul Khair. Ibunya Abu Bakar ini diberi gelar oleh orang-orang Quraisy, saking baiknya, dermawannya, akhlaknya terpuji, diberikan gelar Ummul Khair, ibu kebaikan. Padahal namanya bukan Ummul Khair, dan dia juga tidak punya anak yang namanya Khair, enggak. Nama dia adalah Salma. Mungkin ada di antara Anda yang punya anak namanya Salma, atau punya istri yang sedang hamil. Bagus sekali kalau anaknya dikasih nama Salma, kalau perempuan. Ini nama ibunya Abu Bakar Siddiq. Ummul Khair Salma bintu As-Sakhra. Bintu As-Sakhra. Abu Bakar, ayahnya dan ibunya, semuanya mereka masuk ke dalam agama Islam. Abu Bakar menceritakan kisah tentang hijrahnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, dari Mekah menuju ke Madinah, dengan mengambil jalan ke arah selatan terlebih dahulu, bersembunyi di suatu gunung yang ada guanya, Gua Tsaur. Sebenarnya jemaah, dobet yang benar bukan sur, tapi Tsaur. Tsaur. Kalau kita baca buku Al-Ansab tulisan Imam As-Sam'ani, maka cara menyebutnya bukan Gua Sur, apalagi sur, apalagi syur, pakai shin. Gua apa? Gua syur. Dobetnya dengan sa, saur. Saur. Kenapa dinamakan bukit tersebut dan gunung tersebut dengan Jabal Tsaur? Karena di sana ada seseorang yang membangun gubuk. Orang tersebut namanya Tsaur bin Abdul Manaf. Nah, ketemu itu nasabnya dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf. Tsaur bin Abdul Manaf. Orang inilah, Tsaur ini, yang pertama kali menempati bukit tersebut. Sehingga dengan sebab itu bukit itu dinamakan dengan Bukit Tsaur. Kalau Anda yang pernah haji atau umrah akan mengetahui Jabal Tsaur ini ya. Saya kadang-kadang membayangkan ada cerita apa Tsaur bin Abdul Manaf ini membangun gubuk di atas sana. Padahal di atas sana tidak lain dan tidak bukan isinya hanya batu. Ya, kadang-kadang kita, ini kenapa ada orang bikin gubuk di atas sana? Tsaur bin Abdul Manaf ini.
Padahal bukit tersebut tidak lain dan tidak bukan isinya hanya batu. Kenapa dia bikin bukit di situ? Ada apa? Allahu a'lam. Para ulama berbeda pendapat tentang di Mekah itu banyak bukit. Di Mekah itu banyak bukit. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang mana yang paling utama dari bukit-bukit yang ada di Mekah. Setelah kemudian mereka menyebutkan 3 nama bukit yang ada di Mekah. Yang pertama, Jabal Abu Qubais. Kalau kita keluar dari Marwah, kita akan menuju ke arah sebelah kanan, berjalan terus menuju ke arah pelataran Masjidil Haram. Maka di sebelah kanan kita itu, di sebelah kiri kita itu ada apa? Ada bukit batu, betul? Itu Jabal Abu Qubais. Muka bumi ini. Yang kedua, mana yang paling utama? Yang kedua, Thawr, Jabal Thawr. Imam Fakhrur Razi, beliau berpendapat bahwasanya dari seluruh bukit dan gunung yang ada di muka bumi ini, maka yang paling utama adalah Jabal Thawr. Ini pendapat Imam Fakhrur Razi. Imam Fairuz Abadi. Salah sebut saya. Imam Fairuz Abadi, beliau mengatakan bahwasannya di antara seluruh bukit dan gunung yang ada di muka bumi ini, maka yang paling utama adalah Jabal Thawr. Karena gunung atau bukit itulah yang satu-satunya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan penyebutan yang khusus. Allah Subhanahu wa taala menyebut gunung, menyebut bukit, banyak di dalam Al-Quran, tetapi tidak dijelaskan atau tidak didefinisikan gunung atau bukit yang mana. Tetapi terkait dengan Gunung Thawr, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada surat At-Taubah ayat yang ke-40. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua ada di dalam al-ghar, yakni gua. Ketika mereka berdua ada di dalam al-ghar, gua. Maka yang dimaksud al-ghar di sana adalah gua Thawr, dan yang berdua di sana adalah Rasul dan Abu Bakar. Maka kata Imam Fairuz Abadi, gua Thawr lebih utama dan paling utama dari seluruh gunung dan bukit yang ada di muka bumi ini. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya gunung dan bukit yang paling utama di muka bumi ini adalah Gua Hira. Ini pendapat jumhur ulama. Karena Gua Hira dan bukit tersebutlah yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kemudian menurunkan wahyu kepada Rasulnya. Tetapi bersamaan dengan itu jemaah, ketika para ulama berbeda pendapat apakah Jabal Abu Qubais atau Jabal Thawr atau Jabal Hira yang paling utama dari 3 atau bahkan dari seluruh bukit dan gunung yang ada, mereka juga mengatakan tidak disyariatkan secara khusus seseorang kemudian berpayah-payah untuk naik manjat gunung-gunung tersebut. Tidak disyariatkan secara khusus karena tidak ada fadilahnya secara khusus seseorang manjat naik berpayah-payah ke atas bukit tersebut. Apa kata kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, nazartu ila aqdami musyrikina wa nahnu fil gharri
wahum ala ru'usina. Aku melihat, ya, dulu saya pernah. Kalau sekarang nampaknya nggak sanggup ya. Jadi Gua Thawr itu, kalau kemudian kita bayangkan ini pijakan kaki, dia agak ke bawah, turun. Jadi kalau kemudian seseorang pijakan kaki di Gua Thawr dengan yang di luarnya itu sejajar, enggak. Tetapi pijakan kaki di Gua Thawr itu agak turun. Makanya Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku melihat kaki orang-orang musyrikin tersebut. Artinya apa? Abu Bakar melihat kaki orang-orang musyrik tersebut, antara mata Abu Bakar dengan kaki mereka itu kira-kira sejajar. Begitu, maklum ya? Sejajar. Yang kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka itu membungkukkan badannya begini, betul? Maka mereka akan melihat kita. Andai kata mereka ini, salah seorang di antara mereka membungkukkan badannya, mereka akan melihat kita. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Madzannuka ya Abu Bakrin bi'itsnainillahu salisuhuma." Bagaimana menurut pendapatmu wahai Abu Bakar, apabila ada dua orang dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud di sini Rasulullah SAW sedang berusaha menenangkan hati Abu Bakar. Bahwasanya kemudian setelah seseorang mengambil dan melakukan ikhtiar, kan Rasul bersembunyi. Anda jangan bayangkan Rasul ini seorang pengecut, enggak. Bahkan ketika perang Uhud, kaum muslimin dalam keadaan takut, genting, maka di antara hal yang mereka lakukan adalah berlindung di balik tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sosok yang pemberani. Jangankan Rasulullah, para sahabat saja adalah sosok-sosok yang pemberani. Saking kemudian dalam tanda kutip, yang namanya berani itu jemaah. Terkadang ada orang-orang yang kita tidak ketahui dia ini berani atau tidak, tersembunyi ya. Tersembunyi, betul? Tapi ketika kemudian dalam tanda kutip terjadi sesuatu, barulah kita tahu dia ini pemberani atau pengecut. Iya enggak? Tapi Rasul dan para sahabat, izinkan saya menggunakan kalimat ini ya. Walaupun kalimat ini mungkin tidak sebegitu tepat, tapi saya agak kesulitan untuk menggunakan kalimat atau kata yang lain. Aura keberanian Rasul dan para sahabat itu keluar. Kalau kemudian kita melihat orang di luar sana, kan kita nggak tahu dia itu pemberani atau pengecut. Ya. Sampai kemudian misalnya ada sesuatu yang membuktikan dia itu pemberani atau pengecut. Tapi Rasul dan para sahabat, aura keberaniannya itu keluar. Izinkan saya pakai kata-kata aura ya, walaupun ini mungkin tidak pas. Keluarnya 1 bulan perjalanan keluarnya. Ini kan yang Rasul sabdakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Diberikan kegentaran ke dalam hati musuh-musuhku selama 1 bulan perjalanan. Ente bayangin coba, 1 bulan perjalanan itu. Jadi kalau kemudian Rasul dan para sahabat sudah mengumumkan peperangan, perjalanan 1 bulan ke arah sana, orang di sana sudah takut coba.
Aura dalam tanda kutip keberanian Rasul dan para sahabat itu luar biasa keluar, terpancar. Ada orang-orang yang seperti itu, tapi nggak banyak kan. Tapi Rasul dan para sahabat semuanya seperti itu. Rasul sosok yang pemberani. Tetapi yang namanya berani itu bukan tanpa perhitungan. Makanya beliau mengambil jalan ke arah selatan terlebih dahulu, nggak lurus langsung ke arah Madinah untuk mengecoh orang-orang musyrikin Quraisy. Betul? Bersamaan dengan itu, beliau bersembunyi dulu di dalam gua selama 3 hari 3 malam. Agar orang-orang Quraisy berpikir, oh ini sudah jauh, padahal masih ada di sekitar 7 kilo dari kota Mekah. 5-7 kilo. Nggak jauh. Maka yang namanya berani itu bukan tanpa perhitungan. Tapi Rasul telah mengambil ikhtiar mencari penunjuk jalan. Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan, sampai batas yang kemudian cermati betapa tenangnya Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Abu Bakar, bagaimana menurut pendapatmu apabila ada 2 orang dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong, menjaga, melindungi Rasul dan Abu Bakar. Betul saja. Tidak terbersit sedikit pun keinginan orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian menundukkan kepalanya. Tidak terbersit sedikit pun keinginan di dalam hati mereka. Ada kisah-kisah bahwasanya di depan gua Thawr itu ada sarang laba-laba. Tapi kisah-kisah seperti ini kisah-kisah yang nggak sahih, sebagaimana diingatkan oleh para ulama. Kisah-kisah yang nggak sahih. Iya. Memang ada cerita bahwasanya di depan gua Thawr itu ada sarang laba-laba dan semisalnya. Tapi diingatkan oleh para ulama bahwasanya cerita tentang adanya sarang laba-laba di depan gua Thawr itu adalah cerita yang nggak sahih riwayatnya. Tetapi sekali lagi, cermati bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan keinginan orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian menundukkan kepala, padahal mereka sudah ada di depan mulut gua. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam kasus ini, contoh ini adalah Rasul dan Abu Bakar. Dan juga menunjukkan kepada kita betapa tenangnya Rasulullah SAW, sekaligus betapa setianya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai orang yang kemudian bukan perjalanan yang sebentar, bukan perjalanan yang lari lagi ke depan, tiba-tiba ke belakang. Ketika aku di belakang, aku membayangkan ada musuh yang datang dari depan, aku lari ke depan. Disitulah diturunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tahzan ya Abu Bakrin, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya pada diri Abu Bakar. Dia menangis. Dibilang jangan sedih, malah sedih itulah. Abu Bakar sosok yang lembut. Dia nggak bakalan bisa menyelesaikan bacaannya. Imam, dia nggak bakal bisa menyelesaikan bacaannya ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak meridhoi Abu Bakar yang menjadi imam. Suruh Abu Bakar mengimami manusia. Karena Abu Bakar orang yang lembut, hatinya halus. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Abu Bakar mana nangis? Rasul menyikapi berhadapan dengan Abu Bakar.
Usia Rasul dengan Abu Bakar itu berselang hanya 3 tahun. Lebih tua Rasul 3 tahun. Mereka tumbuh di lingkungan yang sama sebagai pemuda pada waktu yang bersamaan. Rasul tahu bagaimana sikap, tabiat Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ya Rasul, apakah betul Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan hal yang seperti itu? Ini bukan Abu Bakar meragukan ucapan Rasul dan firman Allah. Bukan, dia hendak memastikan sekali lagi. Dia pengen dengar sekali lagi. Betul ya Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan diriku di dalam ucapannya. Betul wahai Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana apabila seorang muslim sudah kemudian berikhtiar dengan semaksimal mungkin atas keadaan-keadaan yang diizinkan oleh syariat, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah yang mengatur dan mengurusnya. Sebagaimana Rasul telah mengambil ikhtiar bersembunyi di gua, mencari orang yang menunjuki jalan, bersama Abu Bakar, mengambil arah jalan memutar, sudah dilakukan. Apalagi yang bisa dilakukan? Sudah, semuanya sudah. Tapi kemudian maka serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya deh sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat ke-51. Rabb kita yang berjanji, Tuhan saya, Tuhan Anda semua, Rabb saya, Rabb kita semua berjanji seperti ini. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya. Sesungguhnya kami menolong orang-orang yang beriman. Di mana? Fi hayati dunya. Di kehidupan dunia. Satu lagi jemaah. 3 menit lagi menuju jam 1. Hadis terakhir dari bab yakin dan tawakal, hadis yang bagus sekali. Saya rasa saya mesti sampaikan hadis ini. Bukan hanya sekedar untuk kejar target, biar selesai kitab Riyadhus Shalihin. Kayaknya nggak selesai-selesai ya. Sudah dari tahun 2018 dipotong dengan pandemi, baru sampai hadis ke-84. Bukan, nggak ada kejar target, enggak. Tapi hadis ini sungguh sangat bagus sekali, apalagi ketika kita baca penjelasan para ulama. Saya tahu kita semua sebagai bapak-bapak ini yang memiliki anak-anak yang sedang dalam usia sekolah, ini lagi pusing-pusingnya bulan-bulan ini. Betul? Enggak ya? Masya Allah, kalau ya gak pusing berarti apa? Banyak uangnya, alhamdulillah. Ada yang kemudian naik kelas daftar ulang. Betul? Ada yang pindah sekolah. Perasaan zaman dulu tidak ada daftar ulang ya. Tahun 80-an ketika saya sekolah, nggak ada yang namanya daftar ulang. Ya, naik kelas aja sudah. Nggak ada daftar ulang. Repot betul. Ada yang daftarkan anaknya ke pondok. Ada yang daftarkan anaknya kuliah. Belajar. Ini betul-betul bagi sebagian orang tua. Bulan Mei, Juni, Juli ini, itu betul-betul bulan dalam tanda kutip cobaan. Tapi hadis ini hadis yang bagus sekali dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini saya bacakan untuk menghibur diri saya aja sih sebenarnya. Iya boleh dong. Kalau Anda merasa terhibur dengan hadis ini, alhamdulillah. Tapi intinya ini untuk menghibur diri saya. Untuk menghibur diri kita semua. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan, dahulu kala pada zaman Nabi SAW ada 2 orang. Yang 2 orang ini bersaudara, abang adek. Ada 2 orang, yang 2 orang ini bersaudara, abang adek. Karena ahaduhuma ya'ti Nabi SAW. Salah seorang di antara mereka berdua, yakni sang abang,
itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni rajin datang ke majelis ilmu, mendengarkan wasiat, wejangan, petuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si abangnya ini rajin, si adiknya ini rajin kemudian datang ke majelis ilmu, mendengarkan petuah, wejangan, nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sang abang ini pergi ke pasar. Sang adiknya ini rajin pergi ke tempatnya Rasul, ke masjid, mendengarkan wejangan, petuah Rasulullah. Sedangkan sang abang ini ke pasar. Pada suatu hari sang abang ini mendatangi Rasulullah SAW sambil mengeluhkan keadaan adiknya. Ya Rasulullah, tidak bersamaku, yakni tidak berusaha bersama-samaku di pasar. Maka Rasul mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Jangan-jangan engkau mendapatkan rezeki dengan sebab adikmu. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan yang lainnya. Ini hadis indah sekali jemaah. Sang abang, kalau kita proyeksikan pada diri kita sebagai seorang laki-laki kepala keluarga, kita pergi berdagang, berniaga, ya memang itu tugas dan amanah yang Allah bebankan atas diri kita. Iya kan? Bersamaan dengan itu kita punya tanggungan. Siapa tanggungan kita? Anak kita diantaranya. Anak kita ini belajar agama di pondok, di sekolahan. Betul? Maka bisa jadi rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini dengan sebab anak kita belajar agama. Makanya Rasul mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Jangan-jangan engkau mendapatkan rezeki dari arah dia dengan sebab perantaraan dia. Ini tidak menunjukkan bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan atau dilarang mencari rezeki, enggak. Tetapi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, khususnya orang tua yang diamanahi untuk mengurus anak-anak. Yang anak-anak ini masuk sekolah, SD IT, SMP IT, pondok ini dan itu, betul? Jalan rezeki kita ini bisa terbuka dan dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sebabnya sangat mungkin dengan sebab anak kita belajar ilmu agama. Sangat mungkin. Ini bukan berarti kita, saya dan Anda nggak perlu belajar ilmu agama. Nggak juga begitu. Tetapi lihat, sebagian ulama ketika menjelaskan hadis ini, di antara mereka ada yang mengatakan seseorang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi dengan sebab orang-orang yang ditanggungnya. Kita mendapatkan rizki, ini sebagai seorang laki-laki yang tugas utamanya diantaranya adalah mencari rizki, menghidupi keluarganya. Bisa jadi kita mendapatkan rizki itu karena orang-orang yang kita tanggung. Anak kita, istri kita, orang tua kita. Iya kan? Bisa jadi karena orang-orang yang kita tanggung. Anak kita, istri kita, orang tua kita. Saudara-saudara kita yang mungkin masih di dalam tanggungan kita. Bisa jadi kita mendapatkan rizki gara-gara mereka. Makanya Imam Ibnu A'lan mengatakan sangat mungkin seseorang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena orang-orang yang dia tanggung. Luar biasa coba. Jangan-jangan engkau mendapatkan rizki, itu bukan rizkimu dengan sebab dia, karena dia belajar ilmu agama, kata Rasul.
Sekaligus hadis ini menunjukkan kepada kita, sebagaimana ucapan Imam Ibnu A'lan, bahwasanya menuntut ilmu agama itu salah satu di antara sebab datangnya rizki. Nah, ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin nggak terpikir yang modelnya kayak gini. Ada seorang ulama, Syekh Dr. Fadl Ilahi, beliau menulis buku Mafatihur Rizq minad Dauli Kitabi wa Sunnah, kunci-kunci rizki berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Beliau sebutkan 10. Istighfar, menuntut ilmu, baru 3 ya, yang 7 lupa. Tapi ada bukunya, antum cari ke toko buku ada. Saya lupa judul terjemahannya apa, kunci-kunci rezeki atau ya seperti itu. Sangat mungkin kita mendapatkan rezeki dari orang-orang yang kita tanggung, dari anak kita yang sedang belajar, menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Maka jangan sekali-kali kita bayangkan yang namanya rezeki itu muncul dengan sebab apa? Dagang, kerja, jadi pegawai, jadi pengusaha saja. Sangat mungkin rezeki muncul dari taubat, dari istighfar, dari menuntut ilmu, dan seterusnya. Sangat mungkin. Kalau menuntut ilmu bukan salah satu kunci rezeki, niscaya Rasul tidak mengatakan, jangan-jangan engkau mendapatkan kelapangan hartamu dengan sebab dia. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kemudian di dalam keluarga kita ada seorang penuntut ilmu. Kita jaga baik-baik nih anak-anak kita ya. Kita arahkan mereka untuk belajar agama. Katakan kepada mereka, udah gak usah pusing-pusing. Apa sih yang dipusingkan oleh kalian? Kalian belajar aja baik-baik, biar ayah yang pusing. Dan itu juga sebenarnya gak perlu dibawa pusing ya. Seorang muslim itu masalah itu cukup sampai di sini, kemudian jatuhkan ke bawah kaki, dan kemudian lewati. Nggak perlu dibawa sampai ke pikiran, apalagi di hati. Cukup sampai di sini, jatuhkan ke bawah kaki, lewati. Hadis yang luar biasa yang menunjukkan kepada kita perkara-perkara tersebut. Allahu a'lam bishawab. Lewat 8 menit. Ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Di mana Pak? Ada? Alhamdulillah. Di mana? Baik, apabila tidak ada yang hendak ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kemudian apa yang saya bahas pada kesempatan hari ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Dan jangan lupa, besok tanggal 9 Zulhijjah, jangan lupa besok ada ibadah yang sangat besar, puasa Arafah, yang ganjarannya bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ingatkan pada orang-orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, agar mereka berpuasa di hari esok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dengan sebab puasa tersebut dosa-dosa kita diampuni olehnya, dan Allah Maha mampu atas itu semua. Saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.